Jose Aldo, sang raja featherweight yang telah mengukir riwayat ketangguhannya dalam sejarah UFC. Sebelum ia jadi legenda, Jose Aldo hanyalah seorang anak jalanan dari Brasil. Ia lahir di Manaus, kota di tepi sungai Amazon yang indah. Hidupnya ditempa oleh lingkungan yang tak kenal belas kasihan. Ya, bagi Aldo kecil, hidup bukan sekadar soal mimpi indah, melainkan tentang bagaimana bisa bertahan. Dan dari situlah lahir karakter yang membuatnya berbeda, gigih, keras kepala, dan pantang menyerah. So, gimana perjalanan Jose Aldo selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Dulu, rumah keluarga Jose Aldo dikabarkan tak punya atap yang layak. Panas menyengat siang hari masuk tanpa ampun. Bahkan saat hujan pun bocor di mana-mana. Belum lagi perut yang kosong berhari-hari yang harus kuat karena harus menghadapi realita kerasnya kehidupan di jalanan. Selain itu, sebagai kota tempat lahirnya sang legenda ini, Manaus tentu saja bukanlah tempat bagi seseorang yang lemah. Di sana, anak-anak tumbuh cepat, ditempa realita dan dipaksa kuat sejak kecil. Kalau rapuh, kamu tersingkir. Kalau tangguh, kamu bertahan. Tentu saja Aldo kecil lebih memilih untuk bertahan, meski dengan harga yang tentu saja tidak murah dan mudah. Kiprah Aldo dalam dunia pertarungan, awalnya ia salurkan energinya lewat capoeira. Buat kamu yang nggak tahu, capoeira itu merupakan seni bela diri tradisional Brasil yang gerakannya menyerupai tarian dan bertitik berat pada tendangan. Setelah mencoba bela diri capoeira, ia kemudian menemukan jiu-jitsu Brasil, dan mulai dari sinilah kemampuan bela dirinya berubah drastis. Sementara itu, dengan modal nekat, Aldo hijrah ke Rio de Janeiro. Dia datang tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa jaminan. Hari-harinya hanya diisi oleh dua hal, lapar dan latihan. Rasa sakit, kelaparan, dan kesepian semua ditelan habis olehnya. Semua itu ia lakukan karena di kepalanya hanya ada satu tujuan, yaitu menjadi juara. Ya, bayangkan saja, bocah kurus dari Manaus, tidur di matras usang, makan seadanya, lalu tiap hari masuk sparring dengan petarung yang lebih besar. Banyak yang menyerah, tapi bagi Aldo, latihan adalah hal yang wajib dan perlu diperjuangkan. Nama Jose Aldo mulai jadi teror ketika masuk ke WEC, ajang bergengsi sebelum UFC menguasainya. Setiap kali cage ditutup, Aldo berubah jadi binatang buas. Tendangan low kick-nya mematahkan langkah lawan. Tangan cepat, serangan brutal, tapi tetap penuh kontrol. Dari kepiawaiannya itu, Aldo kemudian dijuluki sebagai The King of Rio oleh para penggemarnya. Highlight paling legendaris di WEC adalah ketika ia terbang dengan lutut dan menjatuhkan Cub Swanson hanya dalam hitungan detik. Pastinya ini membuat dunia MMA geger. Bukan hanya soal menang, tapi cara menangnya itulah yang brutal tapi tetap indah. Dan dari sinilah juga Aldo resmi jadi poster boy dari kelas featherweight. Ketika WEC digabung dengan UFC, Aldo otomatis jadi juara featherweight pertama. Tapi ia tak berhenti di situ. Berkali-kali sabuknya dipertaruhkan, berkali-kali juga ia mempertahankannya. Chad Mendes, Frankie Edgar, Kenny Florian, semua mencoba menghentikannya tapi gagal. Aldo mendominasi divisi featherweight dengan gaya khas, yakni cepat, teknis, dan berbahaya. Pada masa kejayaannya, sabuk itu seolah lengket di pinggang Aldo. Tahun demi tahun, ia menjadi simbol dominasi Brasil di MMA modern. Fans menyebutnya bukan cuma juara, tapi juga lambang kerasnya perjuangan. Dari anak jalanan, ia menjelma jadi simbol bangsa. Ada yang ingat pertarungan Aldo versus McGregor pada tahun 2015? Ya, itulah UFC 194. Dunia menunggu duel epik, tapi yang terjadi justru 13 detik paling menyakitkan dalam sejarah UFC. Satu pukulan, satu momen,
dan habis sudah. Dunia terkejut karena Aldo hancur dibantai. Bisa jadi orang beranggapan bahwa reputasi yang ia bangun selama 1 dekade runtuh dalam hitungan detik. Tapi inilah bedanya petarung sejati dengan petarung biasa. Aldo tak berhenti di situ. Dia bangkit, kembali latihan, dan kembali bertarung. Meski bayangan kekalahan itu menghantui, dia tetap kembali menjadi juara. Karena buat Aldo, kalah bukan akhir. Kalah hanyalah satu bagian dari pertarungan panjang yang sudah ia jalani sejak kecil. Meski sudah menjadi seorang legenda, Aldo tetap sederhana. Dia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Bahkan Aldo selalu bilang, MMA menyelamatkan hidupnya. Tanpa ini, mungkin ia hanyalah bayangan yang hilang di jalanan Brasil. Jose Aldo bukan sekadar juara. Ia adalah simbol tekad, bukti bahwa penderitaan bisa mengukir sejarah. Dari anak kecil yang kelaparan, sampai jadi raja featherweight UFC, dia membuktikan satu hal, bahwa juara sejati itu lahir dari akumulasi penderitaan, terpaan kekerasan, dan kuatnya cobaan. Nah, itulah warisan terbesar Aldo untuk dunia fighter. Bukan hanya sebatas sabuk emas, tapi inspirasi yang membara untuk setiap anak muda yang pernah merasa hidupnya terlalu keras untuk bermimpi. Itulah perjuangan Jose Aldo yang membuktikan bahwa mimpi itu lahir dari perjuangan yang pahit. Nah, menurutmu, apa pelajaran paling menginspirasi dari kisah Aldo? Beritahu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah petarung berikutnya.